Halo semuanya, selamat datang di podcast Uswatun Hasanah si wanita unyu-unyu dari Indramayu. Cialah Indramayu. Oke, BTW anyway, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah hidup seorang single parent atau Mama muda asik, mama muda coy. Aku suka boring goyang mama muda. Aku suka boring goyang mama muda, mama muda. Boring mama muda, mama muda. Oke, mulai serius. Sebelum aku menceritakan kisah ini, ada baiknya kita berdoa untuk dunia yang sedang dilanda wabah virus corona, dan semoga semuanya menjadi lebih baik setelah kejadian ini dan semuanya berlangsung seperti sedia kala. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Dan Ayo borong baju lebaran sekarang sebelum mahal. Kata emak gue begitu. Kalau menjelang lebaran itu mahal, jadi belinya jauh-jauh hari. oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini datang dari salah satu teman aku. Dia ngirimin cerita lewat WA dan dia tidak mau disebutkan namanya karena menjaga privasi dari dia, keluarganya, dan anak-anaknya. Dan aku akan menceritakan cerita ini dari sisi pihak pertama. Jadi aku akan menceritakan kisah ini dan menganggap aku adalah dia, supaya lebih mendalami kisah ini, karena menurut aku ketika aku sekilas baca cerita ini memang sedikit agak menyakitkan karena mungkin banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Dan semoga cerita ini dapat manfaatnya untuk kalian dan dapat pembelajaran yang baik dari cerita ini. Oke, kita mulai. Halo Kak, aku Bella. Aku mau menceritakan kisahku, pengalaman hidupku yang sampai sekarang masih berbekas, dan ketika mengingatnya aku merasakan sakit yang luar biasa. Saya menikah dengan seorang laki-laki yang saya pikir akan mencintai saya sampai maut memisahkan kita berdua. Tapi ternyata aku salah menilai seorang laki-laki. Sampai saat ini aku sangat enggan menyebut namanya. Aku merasa sakit ketika ada orang yang menanyakan tentang dia. Pada saat itu aku merasakan tidak enak badan pada diriku. Badanku serasa lemas, pusing, bahkan mual. Hingga aku memeriksakan diriku ke dokter. Dan alhamdulillah, ternyata aku dinyatakan hamil oleh dokter. Ketika itu saya pulang dan mengatakan bahwa saya hamil kepada suami saya pada saat itu. Tapi tatapan dia seolah tidak menginginkan hal itu terjadi. Padahal saat itu saya terlalu excited karena ini adalah anak pertama saya. Ya, siapapun wanita akan merasakan
bahagia ketika tahu ada peri kecil di dalam perutnya. Ketika kandungan saya mulai membesar dan saya mengetahui bahwa suami saya memiliki wanita idaman lain. Tapi saya mencoba bertahan demi peri kecil yang ada di perut saya. Saya berharap dia akan berubah ketika peri kecil ini lahir ke dunia. Tapi ternyata aku tidak sekuat itu. Umur kandunganku 5 bulan, dia semakin menyakiti saya. Dan pada akhirnya di situ saya memutuskan untuk pergi, membawa peri kecil yang ada dalam kandunganku. Di situ saya mengatakan bahwa saya tidak butuh laki-laki. Saya bisa menghidupi anak saya dan diri saya sendiri. Sampai saya terlunta-lunta mencari sesuap nasi dan uang untuk saya dan kehidupan anak saya semoga lebih baik. Singkat cerita, ketika si peri kecil sudah melihat dunia, saya mulai takut akan mengenal laki-laki. Karena saya takut laki-laki itu hanya mencintai saya tanpa mencintai anak saya. Saya takut saat itu mengenal seorang laki-laki karena mungkin ketika saya mengenal laki-laki dan anak saya sudah merasakan kasih sayang laki-laki itu, tapi tiba-tiba dia pergi lagi, saya takut akan psikis anak saya pada saat itu. Dan saya berpikir hidup tanpa seorang laki-laki, dan saya yakin saya bisa membesarkan anak-anak saya.